cagar budaya dan museum. Museum. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Mbak? Udah, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Seksi, selaku Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Kebudayaan, Ibu Elin Marlina selaku Kepala Seksi Sejarah Cagar Budaya dan Museum. Yang saya hormati Bapak Rahmat selaku staf kebudayaan, Ibu Hana selaku staf kebudayaan juga, Pak Fahmi dan Mas Wawan selaku staf kebudayaan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini, di hari Kamis, di hari yang cerah, kita semua dapat berkumpul dalam acara ekspos kegiatan bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon. Baiklah, kita akan mulai saja ekspos yang pertama dari saya sendiri selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon. Definisi kebudayaan menurut buku dari Antropologi karya Kunchara Nikrat, kebudayaan adalah seluruh sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki dengan belajar. Jadi apapun yang manusia, gagasan, tindakan kita yang dapat menghasilkan hasil karya itu dinamakan sebuah kebudayaan yang dimiliki manusia melalui proses belajar. Jadi berproses ya, kebudayaan itu dari mulai gagasan, ide, kemudian dituangkan dalam sebuah karya, pikiran juga itu merupakan sebuah kebudayaan. Sifat kebudayaan. Kebudayaan memiliki sifat dinamis ya, dinamis dan adaptif. Dinamis itu artinya tidak statis. Tidak statis itu artinya dapat berubah, tidak berhenti sampai di situ. Misal seperti kebudayaan, misalnya kebudayaan, kalau topeng itu kebudayaan apa bukan? Ya, misalnya topeng. Nah, itu dari waktu ke waktu itu bisa berubah ya, bisa berubah. Jadi kebudayaan itu tidak statis, melainkan dinamis. Dinamis artinya bisa berubah, bisa bergerak, tidak di satu tempat saja seperti itu. Masih itu. Nah, perubahan budaya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap perubahan budaya adalah perubahan perkembangan teknologi. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi di dunia ini sudah sangat begitu cepat ya, melalui teknologi HP, melalui teknologi laptop, televisi, semua orang bisa mengakses berbagai macam kebudayaan dan itu bisa mempengaruhi kebudayaan itu sendiri dan bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia ya. Lanjut. Objek pemajuan kebudayaan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ya. Ada tradisi lisan ya, dimulai dari tradisi lisan, kemudian manuskrip. Manuskrip coba ada yang tahu manuskrip apa? Naskah kuno ya. Naskah kuno itu yang belum dicetak. Jadi manuskrip itu asli, tulisan asli. Seperti zaman dulu itu ada kalau di film-film tuh ada apa? Tulisan pakai daun apa? Daun lontar. Nah, surat-suratan pakai daun lontar itu disebut dengan manuskrip ya. Nah, kemudian adat istiadat ya. Niritu
rumus tuh ritual ya, ritual, kemudian pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permain rakyat, dan olahraga tradisional. Next. Nah, perwa tugas pokok dan fungsi dari bidang saya selaku kepala bidang itu adalah membantu kepala dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, meliputi perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, visi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang urusan pengembangan kebudayaan kesenian tradisional, cagar budaya, sejarah, dan permusiuman. Nah, untuk melaksanakan tugas pokok itu saya dibantu oleh 3 seksi tadi, yaitu seksi pengembangan kesenian dan kebudayaan, seksi pembinaan kelembagaan dan kebudayaan, seksi sejarah, cagar budaya, dan permusiuman. Next. Nah, fungsi dari kepala bidang itu sendiri yaitu 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang kebudayaan, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknik operasional dalam lingkup tugas kebudayaan, pengorganisasian, penyiapan bahan penyusunan perencanaan tugas bidang kebudayaan, pengorganisasian, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknik operasional bidang kebudayaan, pengordinasian penyelenggaraan bidang tugas kebudayaan, penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang kebudayaan, pengorganisasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang kebudayaan, pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang kebudayaan, pelaksanaan pengendalian evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang kebudayaan, dan pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan wali kota serta ketentuan perundang-undangan. Next. Sudah? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi biar kita itu semua mengetahui, tujuan ekspos ini adalah agar kita semua, 1, bisa berkoordinasi, 2, bisa saling melengkapi, saling mengetahui, dan ketiga tadi bisa merumuskan apa saja yang dapat kita lakukan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, ya, pengorganisasian, kemudian pengawasan. Mungkin kita akan bisa melaksanakan tugas ini sehingga tugas ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Saya mohon untuk para kepala seksi yang membawahi seksi masing-masing dapat bisa bekerja sama dengan kepala bidang, kemudian juga dengan para staf. Jadi tidak pekerjaannya agar semua diketahui, semua bisa direncanakan sampai dengan semua ada pengawasannya. Semua kita lakukan untuk mencapai tujuan agar dari perwal ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan pokok fungsi kita masing-masing. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk para kepala seksi untuk menyampaikan program-program sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dari mulai Bu Erin dulu, ya. Dari kepala seksi sejarah, cagar budaya dan museum, Ibu Erin dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muti ke kamar mandi. Di sini saya akan mencoba, kalau sebetulnya mungkin tidak terlalu gamblang. Di sini hanya beberapa poin untuk seksi yang saya lakukan pada Dinas Budaya Pariwisata sekarang, yaitu pertama adalah apa sih itu cagar budaya?
cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 merupakan warisan budaya sedang diproses. Ya, proses katanya ada temuan juga, mudah-mudahan ini nanti akan bisa bertambah menjadi lebih gitu, jadi merupakan kekayaan dari kota Cirebon ini sendiri. Berikutnya adalah kegiatan seksi sejarah cagar budaya dan museum tahun 2021. Ini pertama adalah pemberdayaan juru pelihara dan petugas kebersihan objek cagar budaya. Yang cagar budaya yang tadi ada 68 ya Bu ya. Kemudian pemberdayaan petugas pemberi makan kera. Ini merupakan program yang luar biasa, saya baru kenal itu. Ternyata saya harus memberi makan kera. Insya Allah saya itu semangat kayaknya. Tapi bukan berarti menyamakan ya. Bapaknya sekarang ibunya. Mau berkenalan nanti ke sana. Insya Allah Kalijaga Bu ya nanti ya Bu ya. Oke. Pemeliharaan dan pemberian makanan kera situs petilasan Kalijaga. Pemberian hibah kepada badan dan lembaga nirlaba bersifat sosial kemasyarakatan. Kemudian pembuatan plang situs. Nah ini juga nanti siang akan kita tinjau langsung dilaksanakan. Kemudian sidang penetapan cagar budaya oleh tim ahli cagar budaya Kota Cirebon. Ya. Insya Allah Berarti nanti ini juga harus kita ini nah, kan ya. ya. Insya Harus Allah nanti ketemu. kita ada pertemuan ya Bu ya dengan tim Tim ahli. ahli. Ya, boleh Mas Rahman benar. Tadi dikenalkan lagi kan Bu. Ya. Berikutnya pemberdayaan juru pelihara dan petugas kebersihan objek cagar budaya. Nah ini bentuk kegiatannya ada pemberian stimulan berupa uang sejumlah 500.000 per bulan. Nah sasarannya adalah seluruh juru peliharanya ada 10 ya, yaitu dan 2 petugas kebersihan situs. Mungkin nanti ada rinciannya untuk 10 juru pelihara ini. Kemudian adalah keluaran kegiatan yang terpeliharanya objek cagar budaya itu total anggarannya adalah 72 juta dan waktu kegiatannya stimulannya dibagikan setiap triwulan Maret, Juni, September. Nah sekarang mungkin Ibu sedang ini ya akan cair ya Mas Rahmat. Berikutnya adalah pemberdayaan petugas pemberi makan kera. Nah ini bentuk kegiatannya berupa uang sejumlah 500.000 per bulan. Kegiatannya itu petugas pemberi makan kera petilasan Kalijaga. Karena kita mungkin di sini ya Bu ya untuk apa sih hidup kala itu di Cirebon hanya di Kalijaga ya Mas Rahmat ya. Nah itu kemudian keluaran kegiatannya itu makanan kera total anggarannya lumayan 70.262.500. Nah ini Anggarannya salah Bu kalau yang ini. Makanan keranya itu. oh total anggarannya seluruhnya ya berarti ya? Iya. Iya. Oh berarti kan hanya pemberian makan keranya ya? Belanja makanan juga. Ya. Jadi ini di setiap triwulan Maret, sama Juni, juga nih. September. Sama Nah ini juga. udah September. Iya. Makanya Kapan makan? Karena Ya sekali belum turun Bu. oh ya, Mas ya. Oh Ya, berikutnya pemeliharaan dan pemberian makanan kera situs petilasan. Jadi memang ini banyak banget tuh program untuk Kembali ke- makanan kera ya. Iya, kera berarti diperhatikan banget ya. Tapi kok jangan sampai pokoknya dengan adanya Bu Elin sebagai kasih cagar budaya ini, jangan sampai kera-kera tuh sampai makannya Insya Allah kemana-mana. pada ngumpul semua kalau Nah ada iya jangan sampai Nah, itu. kemana gitu ya. Iya. Jangan sampai ada berkurang ya Bu. Iya. Bu Elin masih malah keranya berkurang. Harus dihitung ini keranya ya. Nah, bentuk kegiatannya pembelian pakan untuk kera yang berada di petilasan Kalijaga itu berupa bengkoang, pisang, singkong, dan ubi. Nah, katanya Bu kalau untuk kacang mah biasanya yang datang ya Mas Rahmat Bawa itu kacang. Jadi kita nggak nyiapin pengunjung, dari kacang. pengunjung, iya Bu, makanya kacang tidak ada di sini. Oh gitu ya. Nah, sasaran kegiatannya itu beberapa ekor kera di petilasan Kalijaga. Nah, Mas bisa di ini nggak sih kalau misalkan beberapa ekornya bisa dihitung nggak sih atau nanti disensus Bu. ditandain? Takutnya ada yang ngira tuh Tapi kan semuanya sama gitu loh. Kita Iya. bagaimana cara bedanya ya Bu ya. Iya.
Ya kemarin juga inspektorat datang itu, mana tanda terimanya katanya, ya kita pakai inilah nanti. Pakai sidik jari. Sidik jari kerasnya. Sidik jari keras. Absennya gimana sih? Iya kan, maminnya ya maminnya harus ada absennya. Jadi absennya bagaimana Pak Rahmat? Nggak Absennya? ada bu, nggak ada. Nggak ada absen. Di foto tapi di foto. Betul. Yang jelas Dokumentasi aja. kalau menurut Pak Bambang sih ada 82 ya. Iya. Kalau nggak percaya hitung sendiri gitu. Dan itu nggak ada penambahan bu. Jadi kalau ada yang meninggal pasti ada yang lahir. Jadi jumlahnya dari dulu tuh tetap segitu. Iya. Mungkin ada ininya juga Bu. Iya, mungkin ada. Ya kata Pak Bambangnya sih kan situ. Kalau nggak percaya hitung sendiri gitu. Makanya Udah, kita percaya Pak Bambang aja. Daripada kita hitung sendiri nggak Bu ya. Gitu. Nah, tambahan tuh mungkin ini. Kenapa itu monyet harus dipelihara? Karena ini bicaranya situs. Kalau situs itu ekosistem pun harus dijaga, dilindungi. Perhatikan gitu ya, sangat ya. Termasuk penghuni lain mungkin ya. Iya. Atau hanya monyet aja yang Kalau di diperhatikan? sana yang ada itu habitatnya ada monyet tuh yang khasnya. Karena monyetnya justru ada bagian dari sejarah itu katanya. Iya. Oke. Ya. Kemudian ini sudah ya. Total anggarannya itu 19.200.000 itu per tahun ya Bu ya. Kemudian pembelian makanan kera dilakukan setiap bulan. Nah ini yang membeli itu yang dipilih oleh apa ya kalau gitu tuh keraton ya. Ya, Ya, jadi nanti itu yang Bu yang belanja. Jadi ditugaskan kita oleh keraton. uangnya Gimana, diberikan gimana? di situ. Petugas pemberi makan kera itu ditugaskan oleh keraton Bu. Oh. Kanoman. Oh. Karena ini wewengkonnya di Kanoman sih Bu. Oh iya, yang ada di Kalijaga itu Kanoman. Itu kalau petilasan di Kalijaganya punya Kanoman? Wilayahnya ini ya, Wewengkonnya. Wewengkon. Oh, oke. Maaf ya karena ini Ya, kalinya baru. makanya sama Bu, saya juga banyak bertanya juga ke Iya. masyarakat. Milik lah bagian bisnis yang bilang untuk milik adat. Iya iya. Tapi pernah Pak Rahmat ikut ngasih makannya nggak? Contohnya Bu, enggak Bu. Kan justru kan enggak untuk Bu Nana, waktu itu yang mana ya? Dia memang mau belanja aja Bu, mau belanja mau didampingi dari dinas. Kalau belanja didampingi dari dinas. Nanti SPJ-nya apa ya? Oke, jadi kegiatannya kebanyakan berarti memberi makan kera. Kemudian bentuk kegiatan untuk hibah badan dan lembaga nirlaba bersifat sosial itu pemberian hibah pada keraton. Sasarannya itu keraton Kanoman, Kecirebonan, dan Prabonan. Ini nilai total anggarannya 225 juta. kalau yang tadi apa? Keraton apa? Prabonan. Prabonan yang tadi. Cagar budaya. Itu berarti termasuk ya Bu ya. Iya, masuk. Waktu kegiatannya April Mei. Berarti udah ini mah ya? lewat ya. Udah lewat. Berarti udah nggak ngasih makan kera lagi. Ini mah Hibah. Hibah, hibah. Oh, Hibah. hibah. Oh iya ya, hibah pada keraton. Oke, Iya. lanjut ya. Nah, sudah sekarang ini pembuatan plan objek yang akan kita laksanakan di siang Bu, yaitu pembuatan plang cagar budaya yang berisi undang-undang tentang cagar budaya, plang informasi sejarah, cagar budaya yang disertai barcode serta pengecatan plang. Nah, di sini sasaran kegiatannya ada 12. Nanti rinciannya ada Bu untuk 12 objek cagar budaya ini. Kemudian keluarannya adalah 24 juta. Waktu kegiatannya Juli September. Nah, ini September sudah masuk Bu, makanya nanti siang kita konferensi. Oh ya, harus segera ya Ya. berarti. Oke. Lanjut sidang penetapan cagar budaya. Nah, Bu, yang tadi saya ini Bu, bentuk kegiatannya penetapan objek diduga cagar budaya. Lumayan banyak juga ya tadi diduga cagar budaya ya. Sebenarnya ada berapa gitu tadi Bu? Saya lihat 41 tuh 41. Apanya? yang Yang diduga. diduganya tuh. Ya baru yang diduga tuh 41. Makanya harus ada sidang dari Oh iya, hari ini, Bu. kriterianya apa ya? Mulai masuk dari- tidak gitu ke masuk, dalam budaya gitu cagar budaya. Nah, 5 objek cagar budaya menurut SK Wali Kota nomor 19 tahun 2001 dan 5 objek diduga cagar budaya. Ini sudah ada juga Bu rinciannya. Nah, di sini terwujudnya penetapan cagar budaya total anggarannya 50.250.000. Nah, kegiatannya Agustus dan masih akan ada sidang lanjutan Bu. Jadi kita Oh. harus secepatnya Iya, tim ahli, cepat Bu. ini tim Ya. ahli. Kita kumpulkan Pak Rahmat di tanggal berapa? Ditentukan ya Bu, ya. Ditentukan aja lebih cepat lebih baik ya. Minggu depan kalau memang nggak ada kegiatan ya. Minggu depan sekitar hari Kamis lagi ya. Boleh?
Itu ya Siapa Pak aja Rahmat. kira-kira di Ya. ahlinya? Ya nanti di Siap. Ya. salah satu tim ahlinya tuh Mas Opik Bu. Mas Opik Oh, yang mana? yang di sekretariat Iya. siap. Oh. Salah satu itu sekretaris dari TACB. Oh. Iya. Ketuanya itu Pak Panji yang di PD Pembangunan. Pak Panji Amiar. Ketua TACB itu. TACB. Tim ahli ya. Berarti mereka memang udah ahli ya di bidang cagar budaya ini. Mereka dibilang ahli karena sudah mendapat sertifikat dari kementerian. Bu. Oh iya, itu SK ya. Sertifikat ya. Nah, ini barangkali Ibu untuk nama Diva. Oh, Ya. Juru pelihara. Nah, di sini ada objek cagar budayanya di mana aja. Oh, Gitu. ini itu. Sahrudin di Pelestarian Pangeran Gajah, nama Soeb Dulu apa? pelihara. Pelihara. 12 ini. Nanti kita harus kenalan. Ini yang tadi disebut cagar budaya yang mau di itu mana? Ya, Bukan yang kelang ini mah ya. bukan Bu, ini mah juru peliharanya ya. Cuman kita belum punya atau ini biasanya ganti nggak sih Mas atau ini terus sampai memang. Biasanya ini terus. Oh, gitu. Malah kita pengennya nambah. Pak. Mas Rahmat, saya ingin tahu tempat-tempat itu di mana aja. Pangeran Derajat itu di Derajat Bu. Di Derajat Dia sebelah mana? gang 1. Gang 1 Gang berarti satu. sebelum rel kereta belok kanan Bu. Ada sebelah kanan. Nanti ke Sambi ya? Iya. Derajat yang perempatan Raja Wali. Oh. Kesananya ke arah rel kereta yang ke arah apa? Ke Sebelah kanan sebelumnya. sebelah Sebelum rel kanan. kereta. Kalau ini Maghribi, Saya Maghribi itu di Pulasaren. Pulasaren. Depan Teraten. kemudian ada gang masuk ke dalam. Dalam Ada Pangeran tahu. Monumen Kejawanan. Monumen Kejawanan di depan Kejawanan PPI. Oh, PPI. Oh, Mas masuk gitu. Iya, pintu masuk seberangnya itu Monumen Kejawanan. Pangeran Samudjaya, Tajuk Agung. Tadi kalau Pangeran Kejaksaan di samping pendopo kabupaten di belakang. Oh, iya iya. iya. Depannya apa Cirebon Indah mungkin seberangnya. Kalau Pangeran Sapu Jagat ya? Pangeran Sapu Jagat yang di apa namanya ini? Yang belakang Bang Heri apa namanya? Kanoman. Pasar apa itu? Pasar Jaga Satu. Kesana sedikit ada perempatan Kesambi itu Bu. Pekalipan. Oh, Pekalipan cuci mana? Cimana. Oh, tuh Oh. pakarnya Bu. Oh, Ada musola di situ ya. iya ya. Antara bulan. Antara bulan tadi. Antara Wulan ini Pegambiran. Antara Wulan di Pegambiran. Antara Wulan. Antra. Antara. Oh, Antara Wulan. Kalau sudah Petilasan kali Kali jaga. jaga tadi yang akan kita Kali ini. jaga. Oh iya, monyet. Monyet. Bong Gede di Penggung. Bong gede. Penggung seberangnya. Bong gede. Iya. Bong Tan Ansin apa? Nama itunya. Namanya Tan Ansin. Apa sih itu tuh bentuknya apa kayak Makam. Makam. Iya. Oh iya, kita harus kesini nih. Iya, makanya. Taman Raya Gunung Dua Singaragi sih siapa itu yang ini? Ini siapa jupalnya? Jupalnya Penunggunya. Jajah. Oh. Jajah sederajat yang mana ya orangnya? ya? Orangnya. Jelek Bu udah. Oh, jelek. Susah. Jadi itu jenggotan lagi. Nah, ini maka Pangeran Arya Wiremba. Di mana lagi ini? Ini pasar pagi belakang Bu. Itu Oh. Bong Wiracula. Samcaikong. Itu mah kayak kuburan Cina. Ada Iya, bukan? memang. Oh, ini pekuburan Cina. Kuburan Cina. Yang restu Cina. Kuburan Cina tapi muslim itu. Oh, itu muslim. Yang Samcaikong. Kayak setuju apa? Iya. Apa namanya? Samcaikong. Sam Caikong, Cinanya Sam Caikong. Sam Chai Kong. Yang di dalam kampus. Oke. Di dalam kampus itu baru diduga itu ada yang hafal itu beliau. Kan di dalam kampus tuh ada tuh. Orang Cina hafal semua sama beliau. Oh. Oh, Bu, ini ada kabar terbaru katanya untuk Jupal yang 1-2 itu sudah wafat ya? Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara Jadi udah ada Nabi sama Pak pengganti. Sueb. Nanti kita tinggal nunggu. Oh, udah diganti. Sarudin Alwi. Terus Pak lanjut. Sueb yang Belum diganti, ada berarti betul. belum ada penggantinya karena tidak ada putra, tidak memiliki putra, hanya putri. Jadi putrinya nggak mau juga ngurusin makam gitu. Oh. Iya, sudah. Bisa mau akhirnya PR1. PR yang satu itu aja penggantinya mungkin Berarti yang Yang kedua makam Syekh Maulana Maulana Maghribi ya, Bu. Maghribi. masih menunggu dari Kanoman Bu penunjukannya siapa. Belum ada ya masalah. Berarti Maghribi tadi di
Dan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan berarti ya masuknya ya. Duduk sih, Nah ini para penjaga Masjid Agung Sanjita Rasa itu double job apa gimana? Double, Bu. Side job apa gimana para? Oh iya, sama deh. kembaran sama. Emang ramah begitu, Bu. Oh gitu ya. Ya, Ini jangan sampai Marwun tuh. Lanjut. Udah tak? Oh ini. Nah, ini pelangnya Bu yang rincian pelang cagar budaya. Oke. Itu udah langsung. Ini juga penetapan. Nah, ini hanya penetapan Bu, batuan kesepuhan karena masa Cirebon ini. Penetapan mah berarti hanya ini aja ya kayak SK. Ya, SK. Jadi targetnya kenapa apa namanya? Tidak semua 41 ya itu bisa ditetapkan, Bu. Kita sesuaikan dengan anggaran budget. Yang kita targetkan hanya 10. Tapi 10 pun ada amanat bahwa kita ya harus mengevaluasi ulang yang SK Wali Kota nomor 19. Makanya ada penetapan ulang yang dari SK Wali Kota itu dan ada yang penetapan baru. Jadi ada 5 penetapan ulang, ada 5 penetapan baru. ya. Nanti ini yang 10 ini sedang dikaji oleh TACB ini. Nah, itu Bu, ahlinya lagi. Mungkin itu aja atau masih ada? Oh, banyak banget sih. Wah, ini adalah program tahun 2022-nya Bu. Hanya Skip dua ini aja kok ya. Tambahan 2 aja. Tambahan 2 aja Bu. Sosialisasi. Nah, kita ada Siragaya, Bu. Siragaya Bu. Aku nggak nyampe. Apa tuh? Sistem pendaftaran cagar budaya. Jadi kalau bahasa kerennya nanti webnya ada Siragaya gitu namanya tuh, Bu. Belum. Kalau- Siapa yang bertugas untuk bikin web nih? Biasanya kita koordinasi dengan Dekis, Bu, bekerja sama dengan Dekis. Nah, ya, oke, Ini oke. sudah siap Siragaya tuh, tinggal kita sosialisasikan di tahun Oke. depan, kita aktifkan. Sip. Jadi ini sistem pendaftaran ini memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan cagar budaya yang diketahuinya. Jadi misalnya mereka memiliki keris yang diduga kuno, antik, nah itu bisa Bisa mendaftarkan langsung ya. dari rumah saja, dari tempat tidur malah. Bisa jadi dari kamar mandi lagi, ngapain ya bisa. Maksudnya untuk mempermudah ya Mas ya. Tidak harus, jadi di zaman sekarang kan pandemi, Iya. Tidak harus tatap mengurangi muka ya. gitu. Apalagi tatap-tatapan gitu Nah. ya. Nggak boleh itu. Udah, mungkin itu saja. Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Iman barangkali untuk menyampaikan Ikutan, Pak. Saya ini ya. Siap. Aduh. 7 poin aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Kasih Pembinaan Kelembagaan dan Kebudayaan. Nah, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tulunuk dan Mutia dan tim ya. Jadi ini ada dana hibah 225 untuk perguruan caruban rakyat Keprabonan Wetan. Ini berarti ke Prabonan semua ya? Ya Mas? Sama Karekan Islam Pegajahan, mungkin daerah itu ya. Gajahan itu Ya, gajahan. ya lanjut. Nah, kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan pendokumentasian usulan karya budaya yang tahun ini 2021 yang diusulkan itu ada 6 ya. 6 ya? Itu WBTB, Pak. BBTB. Iya. Oh, iya itu juga 6 sama. Kan? Kenapa ya? BBTB, pendataan BBTB, ini BBTB warisan budaya tak benda. Tak benda. Jadi kebudayaan itu ada 2, yang berupa benda sama tak benda. Kalau benda itu biasa ada prasasti, bangunan, kayak situs gitu. Kemudian ini ada upacara nadran. Lanjut. Nah, untuk pendokumentasian usulan dukungan karya budaya, tujuannya adalah mendukung program pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pengembangan database kebudayaan berupa dokumentasi karya budaya Jawa Barat. Sasarannya dinas di kabupaten atau kota yang melibatkan sanggar dan pelaku budaya. Anggarannya itu dari provinsi 15 juta. Nah, kebetulan di kita yang di ACC 3 ya. Iya, 3, Pak.
dari 3 itu tari topeng beli, Ya. panjang jimat, Panjang jimat sama jaga kalian. jaga kalian. Ini yang sudah diusulkan, tapi yang di ACC Ya, tidak. yang itu. Hanya tadi. 3 itu Bu. Yang 3. Tari topeng beling, panjang jimat sama Panjang jaga jimat dan kalian. jaga kalian. Iya, kalau berdaya rembit ya Pak. Tari budaya rimbe itu tari klasik sih Bu dari keraton. Oh iya iya. Iya. Panjang jimat ya. Panjang jimat. Kalau Panjang panjang jimat jimat di ACC ya. iya. Jaga kalian tuh apa? Iya, satunya tadi konten Itu ada komunitas jaga kali sih Bu di sini di Oh, gimana? Kalian spesial. di Kalijaga. Iya. Ya di Harjamukti tuh Bu. Tapi itu langsung dari provinsi bukan kita yang mengusulkan. Jadi langsung dari provinsi udah ya. ditunjuk. Mantap jaga kalinya. Oke. Nah ini pendataan warisan budaya tak benda, keluarannya terlaksananya dokumentasi data warisan budaya tak benda Kota Cirebon. Hasilnya terpenuhnya pengelolaan kebudayaan masyarakat yang pelakunya dalam daerah Kota Cirebon. Sasaran budayawan, sejarawan, masyarakat adat dan sebagainya. Bentuknya itu nanti bentuk laporannya penyusunan dokumentasi BBTB. Nah ini sudah berjalan ya, yang sudah diajukan budaya yang 2021 ini masih berjalan waktu gunungnya. Itu sudah untuk data surveyornya sudah didata ya? Sudah sedang. Masih belum masuk datanya. Ya, Masih nah, ini kebudayaan tadi ada intangible itu yang tadi benda yang meliputi 10 ada 10 OPK objek pemajuan kebudayaan. OPK ya, objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang objek pemajuan kebudayaan. Salah satunya tradisi lisan, manuskrip, mungkin yang tadi sudah dijelaskan dulu ya. Manuskrip kalau di kita manuskrip itu ada yang namanya babat ya, babat Cirebon, ada istiadat. Itu sini hubungannya dengan upacara keagamaan, ritual, kemudian pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, ada seni, bahasa, permainan rakyat ya, contohnya kayak luak sodor, permainan kelereng, termasuk olahraga tradisional. Kalau olahraga tradisional biasanya bela diri, pencak silat biasanya, termasuk dalam olahraga tradisional. Sedangkan tangible itu sendiri berupa benda, bangunan, prasasti, Kristus. Lanjut. Nah ini Nadran. ya. Nah, Nadran nih sebentar lagi ya. Nadran sebentar lagi bulan September. Ini subkegiatannya. Kita ada 2 subkegiatan, perlindungan pengembangan pemanfaatan objek pembelajaran lembaga adat dan sama perlindungan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Jadi ada lembaga adat dan kebudayaan. Keluarannya adalah acara adat budaya daerah yang difasilitasi, kemudian hasilnya terpenuhnya pembinaan lembaga adat, sasarannya masyarakat di kampung pesisir. Ini berhubungannya dengan sedekah laut ini ada 3. Yang tadinya itu ada 4, cuma karena pantai Kejawanan itu sudah modern ya, jadi yang diprioritaskan 3, sama Dikun, Sisir, dan Cangkol Tengah. Ada titik ininya di mana? Titik-titik pelaksanaannya. Laksananya ya ini daerah sama Dikun ya, pesisir Sama sama pesisir. Sama itu nanti di Kali Cibatu yang ke Kucuk tadi Bu. Nah kalau pesisir sih sudah tahu jelas yang arah Sukalila Pesisir, itu. Sukalila. Nah, nanti Cangkol itu lewati pesisir apa namanya? yang puskesmas, Iya, Cangkol Tengah. Cangkol. Jadi memiliki titik-titik pelarungan Bu. Yang masih ada nelayannya. Iya. Untuk pelaksanaannya kegiatan Nadran, waktu pelaksanaannya September. Tanggal berapa itu? kayaknya sih akhir ya. Biasanya dibalankan Bu, jadi mereka tuh punya penentuan sendiri sih. Tapi untuk tahun ini kelihatannya nggak bisa bareng 1 hari. Jadi ada beberapa yang akhir September, ada yang loncat ke Oktober. Akhirnya tuh hari Sabtu akhir. Tanggal berapa tuh? Itu tuh Bu. Asik. Ini 2020.
ya akhir Kita September kan bilangnya sih, kemarin tuh ada Iya. yang September dengan anggaran 87.520.000 itu untuk satu lokasi dianggarkan untuk kegiatan wayang itu sebesar 25 juta, totalnya itu jadi 75 juta. Untuk yang lainnya untuk mamin Biasanya mereka yang atau kegiatan lainnya ini total anggaran 87.520.000. Lanjut. dari hotel kalau itu Terima kasih. Itu poin aja cukup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga selanjutnya Pak Rahmat mewakili Pak Wiono. duduk aja Bu ya. Jadi kayak ini takutnya ketutupan semua. Saya dengan kiri yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gak apa-apa berdiri di seksi situ gak apa-apa. pengembangan kesenian dan kebudayaan. Biar kelihatan nanti kan di expose. Mohon izin tadi Pak Wiono nitip salam Bu, belum bisa hadir secara memaparkan, jadi minta tolong dibikinkan juga dadakan dan tidak selengkap yang seksi lain. Aduh, malu Saya ya. akan usaha. Next, gitu ya. Nah, oke, sasaran RPJMD khususnya di bidang seksi kesenian itu ada dua sebenarnya: memperkuat manajemen penyelenggaraan event dan menciptakan event yang berskala nasional. Target kita ini sebenarnya dua. Jadi manajemen ini kaitannya dengan kelembagaan sanggar. Sanggar ini ketika menyelenggarakan event itu harus istilahnya mempunyai keahlian yang lebih. Dan yang kedua menciptakan event yang berskala nasional. Eventnya apa contohnya Pak Rahmat? Event kita sampai saat ini belum ada yang nasional Bu. Sifatnya masih lokal. Jadi pengennya kita cita-citanya itu loh, pengen punya event yang berskala nasional. Kemarin kita mengusulkan festival topeng untuk diajukan di skala nasional dan memang sudah diapresiasi sebenarnya. Dan insya Allah nanti di bulan Oktober nanti kita jelaskan. Oke, outputnya kemudian pertama pementasan virtual. Untuk tahun ini dikarenakan pandemi, maka kita berubah menjadi virtual. Kemudian ada pendokumentasian seni, kemudian ada festival seni dan budaya daerah, kemudian ada 4, ada misi kesenian. Next, mana? Kesenian ini ada 2 kegiatan Bu. Yang pertama kegiatannya peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional dengan total anggaran 156.930. Sisa ya sampai dari bulan September sampai ke Desember. Masih ada sisa? Iya. Sisanya berapa ini? Oh sisanya segini? Oh iya. Ini dianggarkan untuk 2 kegiatan dokumentasi seni, pendokumentasian, kemudian ada penyelenggaraan festival topeng. Pendokumentasian seni ini sebenarnya ada kita alokasikan sekitar 30 juta untuk mendokumentasikan seni. Kemudian kita nanti berdasarkan kurasi yang kita ini kan nanti ada beberapa seni yang belum kita dokumentasikan, lalu kita akan mengikuti. Kemudian festival topeng ini yang tadi festival topeng ini diajukan ke Kemdikbud sebagai event nasional yang didukung oleh programnya di sana dari Kemdikbud ada namanya Indonesiana. Indonesia Next. Iya, Indonesiana. Indonesiana. Iya, platformnya Indonesiana. Jadi mereka itu membantu daerah untuk meningkatkan event, kualitas eventnya. Nah kita ajukan kemudian di ACC sebenarnya festival topeng ini. Tinggal penyelenggaraannya karena PPKM, maka kita undur. Tadinya kita rencanakan di bulan Agustus, tapi karena berbagai hal, maka kita undur di bulan November. November. Perkembangan. Tanggal belum ada. Belum. Masih Oh menunggu oke. perkembangan. Kita harus benar-benar siap persiapan Ya. matang ya. Nah, untuk festival topeng ini syarat dari Indonesiana adalah mengkolaborasikan dengan komunitas Bu. Jadi kemarin kita tunjuk ada beberapa gabungan dari beberapa pimpinan sanggar untuk menjalankan ini sebenarnya. Jadi kita tinggal memberikan arahan, kemudian instruksi apa segala macam untuk menjadikan festival topeng ini sukses. Jadi, next nah. Nah kegiatan yang kedua ini yang sebenarnya senang asik ini Bu, pembinaan SDM lembaga dan perangkat ada, Kotanya itu ya. anggarannya 52 Tapi seneng ini tuh. tapi seneng lah. Senengnya apa ini? Senengnya karena keluar kota kita kangen keluar kota. Asik. Ada anggaran untuk keluar kota meskipun sedikit, Iya. tapi ya Ngirit berarti ngirit.
Nanti minumnya sedikitan aja ya. sedikit aja. Selama lebih dari setengah tahun kita nggak kemana-mana ini ya. Lebih mah. Lebih. Tahun lebih. Di kegiatan ini dulu kita menganggarkan ada festival keraton sebenarnya Bu. Iya. Di kegiatan ini yang tadi festival keraton dulu 2020 tuh untuk ke Bali yang Wow. angkatnya. Nah 2019 sukses kita ke Tanah Toraja nih ya. Kemana? Toraja. Tanah Toraja. Lampung. Palopo. Tanah Toraja. Toraja. Sulawesi, Bu. Ya. Sulawesi Selatan di Palopo, penyelenggaranya di sana. Kemudian 2020 di Bali, ternyata pandemi, akhirnya refocusing bilang. Aduh. Jadi jalan-jalannya udah terlalu lama nih kita nggak ini. Jadi sekarang mau jalan-jalan lagi? Sekarang ada jalan-jalan ini. Kemana ini? Rencananya ada 2. Next aja lah. Penjelasannya ada di, nah ini. Nah ini peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesehatan. Balik lagi pertama ya. Pandemi menyebabkan kegiatan berubah bentuk Bu. Jadi karena teknologi tadi budaya itu dipengaruhi teknologi, maka sekarang pun kita harus menyesuaikan menjadi hybrid. Bisa offline online atau salah satunya bisa offline atau online saja. Sisa kegiatan implementasi sebanyak 2 kali, sementara festival topeng ini di bulan Oktober atau November selama 1 hari. Kemungkinan sih nanti bisa berkembang tergantung sponsorship Bu. Kalau sponsornya banyak bisa 3 hari, 4 hari. Kita bisa nggak mengadakan event non budgeter dengan dari apa tadi sponsor bisa nggak? Kalau non budgeter bisa, bisa. Nggak dari DPA gitu bisa nggak? Kalau nggak dari DPA selama ini agak susah ya nih. Meskipun didukung dengan DPA gitu, kalau kegiatannya, siapa yang menyelenggarakan dinas, kadang-kadang sponsor sudah mundur duluan. Oke, next ya. Ini yang misi kesenian direncanakan sebanyak 2 kali. Pertama ke Taman Mini yang pasti ini Bu. Kapan ini? Oktober. Menunggu tindak lanjut ya, kemarin tuh masih ditutup Taman Mini itu. Sekarang kan infonya perkembangannya sudah dibuka nih objek wisata itu. Jadi kita mau Jadi kemungkinan kita koordinasi ulang nanti ke Taman Mini, waktunya kapan, lalu kita berangkat di sana. di sana kita ngapain? Sudah ada disediakan agenda untuk Cirebon itu ada kira budaya apa ini Mai? Iya. Waktu itu ya? Iya, ada Iya, kira tapi ada kira tampilan. budaya Jawa Barat gitu. Jadi tampilan dari Cirebon nanti di situ. Isi kesenian. Nah, kalau tinggal sisa satunya ini kemungkinan ke Bandung, kita nanti cari momennya yang bagus, timingnya sesuai dengan ini kondisi. Ya. Oke. Sepertinya itu saja. Mut. Tenang. Sepertinya itu saja. Mut. Oke. Di sini. Iya Mut. Nah, ya. Di sini itu Nana. Oke, terima kasih kepada kepada Ibu Elin, Pak Iman dan Pak Rahmat yang telah menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini. Mungkin saya sebagai Kabid terima kasih banyak atas dukungannya. Saya mohon dukungan dari Bapak Ibu semua untuk dapat melaksanakan program-program yang tentunya sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Cirebon untuk kemajuan dari kebudayaan ini. Saya ingin kegiatan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal ya Pak Rahmat, dengan semaksimal mungkin agar kebudayaan di Kota Cirebon ini maju. Ya nggak? Setuju nggak? Setuju ya. Jadi kita berlari lah, mulai sekarang berlari untuk mengundang para tim ahli. Harus segera sudah di ini ya. Saya minta jadwal-jadwalnya ya Pak Rahmat ya. Jadwal untuk ketemu tim ahli, jadwal untuk ketemu dengan apa tadi para budayawan yang mau apa pentas-pentas itu lah. Festival topeng. Festival topeng. Kemudian untuk para ini jupel perlu nggak? Jupel itu nggak perlu ya kayaknya ya. Nggak perlu. Yang perlu itu yang tukang ngasih makan monyet ya. Nah itu Mas itu Samsul. Itu kita perlu Pengen kenal. perlu ini yang bila perlu diadakan dalam satu event ya biar nggak ketemuan lagi gitu ya Pak Rahmat ya. Atau beda-beda karena SPJ-nya beda. Iya. Kalau yang tim ahli. Kalau tim ahli kita menyesuaikan dari jadwal mereka. Oh boleh. Kita nggak bisa ini kadang-kadang kalau kita ngundang
ini ya misalnya sesuai keinginan kita, pimpinannya ya nggak bisa gitu. Iya. misalnya. Ya nggak apa-apa. Yang penting dalam waktu dekat ini harus sudah bisa kumpul agar kegiatan-kegiatan itu sudah bisa direalisasikan, agar kita nggak ditagih-tagih juga. GU harus sudah disiapkan juga ya Pak Rahmat ya. GU. Kalau GU itu menunggu sinyal dari TU sekretariat Bu, maksudnya Oh, SK tim keuangan juga kan belum ada. oh, berarti kita Kemudian belum bisa SK berlari. bendahara pembantu juga kan belum ada. Oh, Ini makanya heeh. kemungkinan sih Oktober baru bisa lancar, Oktober. baru bisa jalan beres semua. Oke baik. Tahun Oktober biasanya. Oktober berarti Soalnya September itu baru apa pengesahan Pengesahan. di DPA-nya. DPA-nya. Apalagi ini kan dibagi dua. Hmm. Dispora sama Ya sementara Oh, Oktober. iya. itu tarik ke bawah. Oke ya, tapi yang penting kita sudah melaksanakan satu tahap, Tapi harus yaitu tahap perencanaan. Ya. Mungkin itu saja yang dapat kita laksanakan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi bidang kebudayaan, bagi dinas kebudayaan dan pariwisata, kemudian juga bagi kebudayaan secara nasional dan secara kota Cirebon juga. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita itu ya. Gimana ini? Udah jam makan siang lagi. cateringnya belum